Luar Negeri Australia dengan Kementerian Sekretariat Kabinet Indonesia yang membuka kesempatan untuk kami para penerjemah negara yang berada di instansi manapun di seluruh Indonesia untuk ikut seleksi ini. Nah, kegiatannya itu dilakukan di Monash University selama 2 bulan. Kami dilatih. Oke Bang, berlanjut ini sudah master di Belanda. Abang dapat short course di Monash University Australia itu setelah berapa lama Abang dapat dari Belanda? Lama banget malahan, karena yang Australia itu terakhir kan Abang di Australia itu 2017. Iya. Jadi itu setelah Abang di kerjaan Abang memang fokus ke menjadi seorang penerjemah ataupun interpreter. Nah, jadi waktu itu ada seleksi lagi untuk para penerjemah. Mungkin kalau rentang waktunya jaraknya mungkin sekitar 5-6 tahun juga setelah Abang kelar dari Belanda waktu itu. Nah, lagi-lagi ada seleksi. Seleksi itu tapi memang tidak terlalu ramai jujur aja, karena diikuti oleh mungkin sekitar 200 atau 300 orang saja seluruh Indonesia, dan yang dipilih itu cuma 12. Jadi waktu itu memang kerjasama antara DFAT itu Department of Foreign Affairs and Trade, jadi Departemen Perdagangan Australia, dan Gabungan Perdagangan dan juga Luar Negeri Australia dengan Kementerian Sekretariat Kabinet Indonesia yang membuka kesempatan untuk kami para penerjemah negara yang berada di instansi manapun di seluruh Indonesia untuk ikut seleksi ini. Nah, kegiatannya itu dilakukan di Monash University selama 2 bulan. Kami dilatih untuk bagaimana menerjemahkan yang baik, bagaimana menjadi juru bahasa yang lisan, itu juga dilatih. Seleksi, sama, ngirim bahan juga, ngirim TOEFL juga, segala macam, baru kemudian dipilihlah 12 orang untuk dikirim, dan alhamdulillah Bang termasuklah dari 12 orang yang dikirim. Gitu. Oh, jadi aktivitasnya selama 2 bulan Bang ya? Iya, 2 bulan kami di... Bang, untuk ininya biaya bagaimana? Biaya sama persis, jadi biaya sama persis dibiayai oleh pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mereka, dari biaya tiket pesawat, uang saku, bahkan karena, dan alhamdulillahnya itu di Australia nyamat itu kami diinapkan di sebuah hotel apartemen. Jadi berdua kami di dalamnya itu ada 2 kamar, ada dapur, ada kamar mandi lengkap, kemudian ada petugas kebersihannya setiap hari, dan Abang cek itu di Traveloka semalam sekitar 4 juta 1 malam. Jadi kayak itu ketiban durian bener karena kami memang setelah itu kami dikasih uang saku juga. Terus kami juga dikasih jalan-jalan juga. Nah, setiap hari kegiatannya itu ke kampus, kuliah selama 2 bulan. Itu full time nggak Bang, kuliahnya? Kuliahnya enggak. Paling 1 hari itu paling 2 sesi. Misalnya sesi siang, sesi pagi, sama sesi sore. Mungkin 2 kali, 2 kali 45 menit atau 3 kali 45 menit gitu. Dan kita memang benar-benar dihajar, dilatih oleh dosen-dosen di situ. Dosen-dosennya memang profesional, banyak yang diundang itu malah praktisi. Ada yang sudah menjadi juru bahasa Perdana Menteri Australia, ada yang biasa sudah jadi juru bahasa Barack Obama pada waktu Abang itu. Jadi mereka memang jam terbangnya udah luar biasa pengalaman itu gitu loh. Itu ditulis nggak di buku Abang?
Mau sih, tetapi kayaknya karena buku abang ini Mat yang tadi abang bilang, nah buku abang itu memang benar-benar pengalaman abang di Belanda. Nah yang di Australia ini abang nggak tahu apakah akan abang gabung atau akan abang buat secara terpisah. Abang masih ragu Mat gitu loh, masih bingung apakah iya, apakah mau terbitin sendiri atau mau mencari penerbit Mat. Abang masih ragu jujur aja gitu loh. Coba cari penerbit aja Bang. Iya, rencananya seperti itu. Karena kemarin sebenarnya Australia, Abang sudah buat bukunya, judulnya 42 Days in Melbourne. Dan tahu nggak launchingnya di mana? Launchingnya di Politeknik Sriwijaya, Mat. Abang diundang ke sana loh waktu itu. Waktu Rahmat yang kemarin chat Abang ya? Iya nggak ya? Iya ya? Sih, Abang waktu ada di Palembang. Iya, itu. Abang gitu terbitan buku abang ya? Iya, jadi launchingnya karena salah satu pesertanya itu kan dosen politeknik. Iya. Jadi dia yang difasilitasi oleh kampus, kami semua, nggak semua sih beberapa, launching buku itu sekalian abang jadi pembicara waktu itu di sana, dibiayain semua sama Politeknik Sriwijaya itu. Hebat Bang, Ya. namanya. Iya, itulah. Jadi setelah di Monash University itu selama 2 bulan, masih sempat nggak Bang keliling-keliling Australia? Waktu itu enggak, kami memang karena kan Australia itu kan luar biasa besarnya ya secara wilayah, Mat. Jadi kami memang jalannya memang di wilayah Victoria. Jadi memang di Melbourne, terus pergi ke apa namanya yang terkenal itu, yang Brighton Beach, yang ada pondok-pondok warna-warni itu masih wilayah kami. Pokoknya wilayah tempat abang kuliah deket-deket situ. Dan sempat ke ini sih salah satu tempat yang harus abang kunjungi yaitu ini tempat pelaksanaan Grand Slam tenis Australian Open karena itu dekat banget dengan tempat tinggal abang. Iya. Iya, gitu. Jadi selama 2 bulan aja Bang ya, cuman dia untuk di South Coast. Iya, betul. Hanya 2 bulan. Gaya dapatnya setiap uang saku yang didapat. Waduh, gimana ngitungnya ya? Pokoknya intinya itu kami suka masak, kemudian pulang-pulang ke Jambi waktu itu abang masih mengantongi uang mungkin sekitar I don't know 9-10 jutaan lah masih ada sisa uang saku gitu. Hebat benar Bang ya. Iya. Memang makanya Bang bilang Mat, banyak kesempatan seperti ini tuh banyak Mat. Cuma itu tadi Bang bilang generasi muda sekarang masih mungkin sudah banyak juga yang sudah terbuka. Banyak sekali Mat. Dan seharusnya ini jadi lahan mereka gitu loh. Cuman mereka belum mendapatkan akses itu atau mereka belum mencoba untuk mencari akses itu Mat. Kan karena belum coba juga Bang, kayaknya karena pengennya sekarang ini banyaknya pengen instan. Exactly. Pengen instan. Betul. Kalau udah mau lewat proses emang gitu. Tapi emang gagal itu emang penting Bang. Emang betul. Gagal kayak saya nah itu betul. Gagal tuh penting deh kayaknya emang. Gagal itu penting, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Sama satu lagi Mat, kalau abang boleh berpesan lewat ini channelnya Rahmat ini, yaitu anak muda sekarang itu juga pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di seluruh dunia, mereka itu mencari generasi muda sekarang yang punya peran tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas diri, fokus kepada diri sendiri, tetapi mereka juga fokus menghargai sekali orang-orang yang sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekeliling kita. Nah, itu juga yang masih banyak yang belum tersentuh, Mat. Jadi contoh kecil nih, jadi waktu abang kemarin seleksi pertukaran pemuda, salah satu nilai yang paling tinggi itu diminta oleh Kemenpora namanya Community Development, atau pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Dia udah pernah ngelakuin apa masyarakat sebelum di masyarakat dia. Ini diminta resumenya ketika kita mau apply beasiswa ataupun mau apply apapun itu akan diminta biasanya sekarang. Contoh kecil Mat, ada anak Jambi waktu itu dia lolos ke Australia untuk pertukaran pemuda dan pengembangan masyarakatnya sangat sederhana Mat. Dia gatel katanya ngelihat anak-anak di dekat rumah dia habis maghriban itu lari-lari nggak karuan sana sini dan nggak ada yang ngajarin ngaji. Ya udah terus dia ngajarin ngaji Mat di masjid antara maghrib ke isya. Itulah laporan pemberdayaan masyarakat dia ke kami. Terus kami verifikasi dia ikut tes. Dia yang kami kirim ke Australia. Oh, tapi kayak itu sederhana emang Bang, tapi
Sederhana, tapi dampaknya itu, nah itu kita hanya berpikir kadang-kadang kacamatanya kita ngeliat kecil. Ada lagi, misal nih, dia ini perempuan, nah ini luar biasa, Mat. Dia ikut tes final, dia itu dia belum ada prestasi apapun, terus dia ikut tes pertukaran pemuda, dia nggak lolos, dia cuma finalis. Tapi dalam hatinya dia baru ngeh bahwa, oh aku harus melakukan sesuatu ya untuk masyarakat. Terus di Jambi itu kan ada orang suku anak dalam, kayaknya sebagian Sumsel juga ada deh, orang Ada. kubu suku anak dalam. Nah, dia buat komunitas, dia masuk tinggal sama suku anak dalam itu beberapa bulan, nggak tahu lah bang, dia buat komunitas, dia mengajarkan, memberikan pelajaran-pelajaran dasar membaca, menulis untuk anak-anak suku anak dalam itu. Dan dia nggak lolos PPAN, pertukaran pemuda kan, tapi besoknya dia lulus hampir semua universitas di seluruh dunia, dia dapat beasiswa. Dia tinggal pilih Australia, Inggris, Belanda. Sekarang dia kuliah di Wageningen University di Belanda. Dia milih. Di Ganjar itu dapat beasiswa karena dia memberikan posisi untuk orang suku anak dalam yang terpinggirkan itu. Nah, pemuda-pemuda seperti itu yang sebenarnya ditunggu, Mat, yang layak diberikan beasiswa, penghargaan untuk mereka agar mereka bisa berkiprah lebih banyak lagi untuk negara pembangunan ini. Itu. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir Bang ya. Kayaknya udah lebih dari 30 menit Bang ya. Iya. Motivasi Bang. Penting. Ini Bang, saya mau Abang kasih motivasi buat sahabat pejuang tangguh ini nanti banyak tonton, apalagi manfaatnya luar biasa nih untuk teman-teman yang mau ngajuin apply beasiswa yang baginya sangat sulit, tata bahasa, apalagi apa sih tips buat sahabat pejuang tangguh untuk bisa survive untuk mendapatkan beasiswa? Oke, yang pasti yang pertama adalah kegigihan. Bahwa tidak semua orang, mungkin beberapa orang mempunyai mendapatkan faktor keberuntungan, mereka bisa dapat satu kali tes beasiswa misalnya mereka bisa langsung dapat. Tapi percayalah, orang-orang yang abang tahu dapat beasiswa itu biasanya mereka sudah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali mencoba dan akhirnya baru mendapatkan. Jadi yang paling penting adalah amunisi, seperti yang abang bilang. Prepare yourself, siapkan dirimu. Kalau jelas-jelas di situ kemampuan berbahasa, TOEFL, IELTS, kemampuan berbahasa lisan itu dibutuhkan, siapkan itu. Dan itu tidak bisa didapatkan 1 atau 2 minggu, bahkan 1 atau 2 bulan, mungkin hitungan tahun, mungkin lebih dari setahun. Sudah belum ke situ? Nah, kalau misalnya belum, you have to start from now. Kemudian yang kedua, gunakan platform teknologi bukan hanya buat selfie, bukan hanya buat check-in di mana dengan foto cantik, bukan itu, tetapi gunakan platform teknologi untuk benar-benar belajar. Jadi sarana untuk belajar bahasa Inggris tadi misalnya, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa, tentang apapun itu yang dapat kamu peroleh di luar negeri, karena di luar sana itu, ada banyak ribuan sebenarnya beasiswa yang diperuntukkan untuk kita di Indonesia. Jadi kalau kita kita selama ini tidak pernah membuka itu gitu loh. Yang ketiga, seperti yang Abah bilang tadi, bermanfaat bukan hanya untuk dirimu sendiri, bermanfaatlah untuk orang banyak, untuk orang lain. Bahkan sekadar mengajarkan satu sekolah misalnya di daerah pinggiran, cara menyikat gigi yang benar, cara mencuci tangan yang benar, itu merupakan suatu hal, gak usah ngomongin pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala deh, dulu itu nantilah. Sekarang betapa bahagianya kita ketika kita melakukan sesuatu dan itu bermanfaat untuk orang banyak dan itu bisa berkelanjutan. Nah, itu 3 hal itu yang bisa dipegang. Jadi yang pertama itu tingkatkan kemampuan, soft skillmu, kualitas dirimu. Yang kedua, gunakanlah teknologi dengan baik dan bijak agar bisa menambah kemampuan tadi. Yang ketiga, bermanfaatlah untuk orang lain. Dan insya Allah rezeki itu akan terus mengalir dalam bentuk beasiswa kah, dalam bentuk penghargaan kah, dalam bentuk apapun. 3 itu saja dilakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan kamu pasti akan mendapatkan janji Allah itu pasti loh. Ketika kamu berbuat baik, itu udah segala sesuatu di semesta ini akan mendukung, akan memberikan kamu kebahagiaan, bahkan sebelum kamu berbicara tentang surga gitu loh. Kamu akan mendapatkan hal-hal positif itu dalam hidup kamu gitu. Itu sih Mat dari Abang. Oke, terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama Mat. Bukunya ya. Iya, siap. Nanti ini akan bantu jual kemana. Iya, yes. Terutama pasti bisa nih dibantu Rahmat. Iya, aman pasti. Ya, Bang ya. Iya, makasih Ahmad ya. Oke, makasih banyak Bang ya. Sama-sama.
Yo, waalaikumsalam.